Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan project crypto hari ini kita akan bahas bernama Sidus Heroes ya. Nah, Sidus Heroes ini masuk ke dalam suatu project metaverse ya, di mana nanti mereka akan membuat suatu dunia mereka sendiri ya secara virtual, dan biasanya di dalamnya akan ada elemen play to earn, dan juga nanti biasanya akan ada NFT dan seterusnya ya. Salah satu hal yang paling mencolok dari si Sidus ini adalah website dia yang niat banget buatnya ya. Kita bisa lihat ini semua dibuat secara real time ya, dan ya jujurnya cukup keren ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat di sini, penekanan dari Sidus ini adalah dia itu metaverse, walaupun kayaknya kedepannya juga akan masuk ke Web 3.0. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan dan review mengenai Sidus seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah lebih untuk keedukasi, ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan dari si Sidus ini sendiri. Untuk Sidus kita bisa lihat dia memiliki token, sebenarnya ada dua. Yang satu Sidus, yang satu itu governance token dia. Namanya tuh gue lupa, nanti kita bahas di belakang lah. Intinya, Sidus token ini lebih ke untuk kita nanti beli item dan lain-lainnya tuh pakai Sidus. Yang satunya lebih untuk DAO ya. Untuk sekarang si Sidus token ini dia itu sudah di ranking 734 dengan total market cap mencapai di 14,7 juta US dollars. Ya, masuknya ke small cap ya, udah nggak mikro lagi. Berarti projectnya sebenarnya udah lumayan lah ya. Nggak kayak ya, kan cukup banyak tuh project-project baru tuh yang masih micro cap gitu ya, di bawah dari 1 juta kadang-kadang. Sidus masuknya ke small cap. Untuk circulating supply-nya dia baru 18 persenan ya, dan untuk max supply-nya di 30 M nih kayaknya ya. Dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita juga di sini, dalam beberapa bulan terakhir itu ada peningkatan yang lumayan signifikan untuk si Sidus token ini ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya mengenai si tokennya, gimana tokenomics dan lain-lainnya kita akan bahas di belakang. For now, kita akan fokus dulu ke bagian si project dari Sidus ini sendiri. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian dari si metaverse itu sendiri. Seperti apa cara kerjanya. Nah, tapi sebelum gue lupa ya, seperti biasa mereka sedang ada promo. Jadi buat lo yang promo hunter, lo bisa mendapatkan sampai 100 USD dalam bentuk Sidus. Ya, caranya seperti apa? Kita akan bahas nanti di belakang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari Sidus Kalau kita lihat di sini ya, tema dari Sidus ini jelas, yaitu adalah sci-fi atau science fiction ya, banyak planet-planet, dan tentunya ini berhubungan juga dengan tema mereka ya. Jadi nanti di setiap planet ini kita akan bisa mendapatkan, atau lebih tepatnya bisa bermain berbagai macam game ya. Nah, jadi kita yang pertama akan masuk dulu ke pembahasan dari si gamenya itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ya, jadi tujuan dari si Sidus ini adalah membuat suatu metaverse yang bukan cuma dimiliki oleh developers, tapi dimiliki oleh komunitas dari si Sidus itu sendiri. Makanya mereka ada Senate token ya. Senate token itu seperti governance tokennya mereka. Nah, di sini si Sidus Heroes ini memprovide possibility untuk memanage bisnis kita di dalam si Sidus Metaverse. Layaknya kita memiliki bisnis di dunia nyata. Ini kita bisa lakukan secara virtual, di mana kita bisa bermain, earn, dan juga memiliki berbagai macam aset di Sidus Heroes ya. Nah, kalau kita di sini ada berbagai macam opportunity untuk kita bisa ya invest di dalam si Sidus ini sendiri. Yang pertama ada Sidus Gates. Nah, Sidus Gates ini tujuannya adalah launchpad untuk launching berbagai macam game-game baru di metaverse dari Sidus Heroes ini sendiri ya. Nah, di sini tentunya apabila lu menjadi modul investor di sini, lu akan bisa dibayar semua dalam bentuk Sidus dan Senet untuk semua permainan yang ada ya, contoh di planet-planet tertentu ya. Kalau kita di sini target 12 bulan ke depan itu mencapai 500% return of investment-nya ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada opportunity untuk kita menjadi bank ya. Kebayang kita bisa menjadi bank secara virtual di Sidus Heroes. Tujuannya apa? Untuk withdraw Sidus dan Senet itu ke external wallet. Jadi gini kesannya, kalau lu punya bank misalkan di planet tertentu, orang ingin mencairkan si Sidus atau Senet token, nah lu akan mendapatkan fee dari semua transaksi yang terjadi. Lu kesannya itu menjadi money changer lah ya. Nah, kalau lu punya bank, lu punya license untuk menjadi bank di Sidus token di Sidus Heroes, lu akan bisa mendapatkan fee
Nah, untuk ini target 12 bulan ke depan itu ROI-nya mencapai 500% dan investornya jujurnya cukup banyak nih yang tertarik di 1.594 investor untuk menjadi bank di Sidus Heroes. Nah, selanjutnya juga ada staking, ini kurang lebih ya kayak staking lah ya. Kebayang cara kerjanya seperti apa. Sekarang ya sudah 4 bulan ini ROI-nya sudah mencapai 559% dengan jumlah investor sebanyak 305. Lalu untuk yang store ini juga sudah close ya. Ini ini yang paling luar biasa ya. Secara ROI-nya selama 6 bulan terakhir itu mencapai 7.312%. Ya, ini luar biasa. Cara kerjanya seperti apa? Jadi intinya ya bagi orang yang invest di modul store ini kemarin itu mendapatkan persentase dari semua barang yang terjual di dalam modul store ini sendiri ya. Jadi wah, gue juga kaget sih mencapai 7.312%. Lalu untuk ada juga untuk hedonism center ini masih open ya, target 500%, lalu juga ada reproduction facility dan banyak lagi. Jadi intinya di sini banyak sekali dari sisi yang kita bisa invest di dalamnya. Nggak cuma beli NFT doang, kita bisa beli misalnya rights untuk jadi banker, untuk mendapatkan persentase dari misalkan shipyard dan seterusnya ya. Nah, jadi tadi kan ada ngomongin soal modul. Nah, kalau kita di sini ini modul yang paling untung paling besar ya, yang store, di mana di sini bisa mencapai 7.312% ya. Nah, di sini tentunya apabila kita menjadi reinvestor dan membeli store modul dan modul-modul lain, nah kita juga bisa mendapatkan kesempatan seperti yang ini, yang kemarin store modul. Untuk sekarang sayangnya yang store modul ini udah close ya. Jadi yang masih terbuka kalau kita lihat di sini ada beberapa, misalkan ada yang si hedonism center, lalu juga ada di sini misalkan yang reproduction facility dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk salah satu cara bisa profit di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai si story dari si Sidus ini sendiri atau kasarnya tuh lore dari si Sidus Heroes. Nah, kalau kita di sini lore-nya itu mereka adalah ya jelas sci-fi ya. Dan kalau dari lore-nya ini ada 3 ras yang bersatu bersama membuat satu station yang dikasih nama Nidum. Nah, di Nidum ini akan ada 3 ras sesuai dengan tadi ya. Nah, seperti biasa ini kan bentuknya ada RPG-nya. Setiap ras tertentu memiliki keuntungannya masing-masing. Contoh misalkan ras Ogia di sini ya. Nah, si ras Ogia ini datang dari planet khas ya. Nah, di sini ya seperti biasa lah ya. Untuk si Ogia ini misalkan dia memiliki buff untuk bisa ngebuff ally untuk attack damage mereka ya. Nah, misalkan yang lain kalau kita di sini ada ras Raptorian. Nah, Raptorian ini bisa ngasih damage ekstra apabila health mereka rendah dan juga bisa mengheal teman ya. Lalu ada juga di sini ras ketiga yaitu Voltron. Nah, Voltron ini bisa mengasih damage increase by accumulating energy points dan juga bisa men-shield allies. Ya seperti biasa lah, elemen-elemen RPG ya. Dan unik juga di sini akan ada item-item seperti senjata tambahan, misalkan armor tambahan yang tentunya bisa membuat karakter kita nanti semakin kuat. Ya, dan ini juga nanti berhubungan dengan game yang akan kita bahas di belakang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian gamenya. Ada apa aja? Kan nanti katanya di setiap planet ada game-game. For now, ada apa aja? Yang pertama ada namanya Arena Battler. Nah, Arena Battler ini 3 lawan 3, bentuknya seperti ini. Kalau lu pernah main Final Fantasy atau game-game RPG lain yang serupa, kurang lebih akan seperti itu ya. Kita akan bergantian menyerang musuh ya. Lalu nanti ada HP-nya berapa, damage tertentu, misalkan karakter tertentu tuh lemah terhadap api dan seterusnya. Lu pelajarin dan lu bisa ya semakin bagus di dalamnya ya. Dan tentunya nanti satu bermain di sini akan ada hadiah, poin, token dan seterusnya yang tentunya bisa lu cairkan nanti ya. Nah, selain dari itu juga semua karakter yang kita mainkan di sini bentuknya NFT seperti biasa lah ya. Dan NFT-nya kita bisa miliki, nanti kita taruh di MetaMask kita dan nanti bisa dijual juga kalau misalkan udah statusnya tinggi banget nih. Kita bisa jual mungkin nanti ke marketplace yang ada di Sidus Heroes atau bahkan maybe nanti bisa juga kita beli di OpenSea dan seterusnya ya. Nah, seterusnya kita akan lanjut juga ke game lain. Nah, game yang ini itu namanya itu Zina Planet. Nah, Zina Planet ini seperti kita main tower ya. Jadi kayak tower dicampur sama kita main Battle Royale. Nah, jadi kita berebut tower dengan orang-orang secara online ya. Nah, nanti udah gitu sih ada kayak
arenanya makin kecil, makin kecil. Nah, apabila kita bisa menang, ya otomatis nanti kita dapat poin dan ya simply play to earn lah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kedepannya mereka akan ada di mobile ya. Nah, tapi for now setahu gua masih baru ada di PC dan Mac saja. Nanti kita akan ada juga footage kita main gamenya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan yang terakhir di sini, yang ini masih coming soon ya. Yang dua tadi kita ngomongin akan ada nanti footage di belakang gua main. Nah, untuk yang si Time Bazaar Planet ini masih dalam production ya. Jadi bentuknya di sini third person shooter ya. Kalau third person shooter itu ya contohnya kayak Gears of War ya, terus apa lagi ya? Uh, uh, Resident Evil. Resident Evil 4 tuh yang nanti baru mau keluar, terus kayak misalkan game, banyak lah ya, game-game yang third person shooter, yang intinya tuh secara perspektifnya tuh kurang lebih kayak gini nih, dari punggung ya, nah seperti ini. Nah kemungkinan besar ini yang akan banyak yang apa ya, yang paling gampang untuk diadopsi banyak orang lah gitu, karena ya cenderung tembak-tembakan simple lah. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dari game-game yang akan keluar dan sudah keluar di Sisidus Heroes. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai role kita dalam Sisidus Heroes ini sendiri. Jadi macam-macam. Lo misalkan contoh di atas pengen main aja, bisa ya. Lo main di sana, lalu play to earn, lo dapat tokennya, lo cairin bisa. Dan juga di sini kita bisa jadi metaverse investor dalamnya. Kita bisa invest dengan membeli-beli modul ya, seperti di Central Station, Sidus Gates dan seterusnya. Lalu juga bisa menjadi local king, di mana kita bisa membuild modul dalam planetary station untuk mendapatkan royalty. Bisa juga menjadi landlord, kita beli tanah ya atau land di sini. Lalu udah gitu nanti kita bisa mendapatkan eksklusif produk dan seterusnya. Tentunya bisa kita jual atau kita rent juga ke entrepreneurs lain. Juga bisa menjadi travel logistics dan banyak lagi. Jadi literally seperti dunia nyata yang kita bisa rasakan secara virtual ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan salah satu lagi yang mungkin menjelaskan juga kenapa websitenya ini cenderung keren banget ya. Karena ternyata ini dananya itu atau salah satu backernya itu dari Dubai. Ya kita tahu lah di Dubai itu mungkin secara uangnya tuh nggak berseri. Ya bahkan katanya ini mereka sudah direcognize menjadi the best metaverse 2023 oleh a part of royal family di Dubai. Ya jadi ya punya koneksi terhadap para raja minyak di ya di UAE lah kesannya ya, karena bukan cuma di Dubai aja. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian token utility-nya. Oke, nah untuk token seperti pembahasan di depan akan dibagi menjadi dua. Ini bisa dibilang satu setup yang udah sangat sering dipakai oleh para developer metaverse ya. Ada yang pertama itu adalah token untuk transaksi di dalamnya. Nah, itu namanya Sidus. Nah, Sidus ini adalah in-game token yang kita akan dapatkan saat kita main game ya. Lalu juga ini currency dipakai untuk membeli berbagai macam barang-barang yang ada di marketplace dari si Sidus Heroes ini ya. Nah, yang kedua ada Senet token. Nah, Senet token ini tujuannya adalah untuk menjadi governance token di mana akan digunakan untuk menjadi inilah ya hak kita untuk memilih ke depannya si Sidus Heroes ini mau dibawa kemana gitu ya. Jadi lagi-lagi tujuan dari si Sidus Heroes ini seperti yang sudah dikatakan di depan bukan jadi projectnya developer doang, tapi menjadi project semua komunitasnya ya. Jadi kedepannya di sini apabila kita punya banyak Sena token tentunya kita bisa menentukan atau misalkan yang melobi lah ya kita mau bawa kemana nih untuk si game ini kedepannya seperti apa ya. Nah, untuk sekarang ya, dia itu ada di berbagai macam exchanger sebenarnya ya. Ada di Bitfinex, Uniswap, Dextool, SNDEX, udah ya, udah di sini. Tapi setahu gue juga nggak salah udah ada di Bybit ya. Dan bahkan salah satu promo dari si Sidus ini ya, yaitu adalah lo bisa mengguess ya, guess kemana top 5 tier 1 World Crypto Exchange yang dia akan listing ke depannya ya. Nah, ini gue sedikit bocorin lah ya, tapi nanti nggak apa, kita bahas lebih detail di belakang. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk staking kita bisa di sini tentunya yang staking 1.0 dan 2.0 sudah finish. Tinggal yang sekarang 3.0 ya. Nah, ini detail seperti apa lu bisa nanti lihat-lihat sendiri di sini. Lalu intinya kayak ya sistem staking yang lain lah kurang lebih mirip-mirip dimana kita nanti men-stake si Senet atau Sidus token kita. Setelah itu kita akan mendapatkan yield lah kurang lebih seperti itu.
Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari gameplay itu sendiri ya. Gameplay dari si game ini sendiri. Yang pertama kita akan mulai adalah si game ini ya, gamenya yang si judulnya itu Nidum ya. Nah, Nidum ini adalah arena battler 3 lawan 3 ya. Bentuknya seperti ya game-game RPG lah ya, dimana kita saling serang menyerang. Nah, tanpa lama lagi langsung kita masuk ke footage dari gameplaynya. Oke, dan sekarang kita masuk ke lobbynya dulu. Nah, untuk di lobbynya kita bisa lihat di sini ada 3 karakter. Ini gua pilih tiga-tiganya itu berdasarkan masing-masing karakter yang ada di Nidus Heroes. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian kiri ada marathon dan juga daily quest. Dimana simpelnya di sini ada berbagai macam task yang lo bisa ikuti supaya bisa mendapatkan extra point ya. Dan tentunya extra point ini bisa kita pakai untuk mengupgrade karakter kita. Dan di ujung kiri di sini ada level kita, semakin tinggi otomatis semakin kuat juga karakter kita ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan kita akan masuk ke gameplaynya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, cara bermainnya cukup mirip seperti RPG in general, di mana di sini akan ada 3 karakter, dia akan saling bergantian menyerang. Kita bisa ambil contoh di sini, kita klik salah satu targetnya, kita serang. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Arguably buat lo yang pernah nyobain main game RPG, ya seperti Final Fantasy, ya kurang lebih pasti kebayang cara bermainnya seperti apa. Jadi kita akan langsung menikmati dulu gameplaynya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gameplaynya dan sayangnya gua kalah di sini. Tapi yang ingin gua tunjukkan adalah kita akan melevel up
si karakter kita. Otomatis seperti biasa RPG kita ada grindingnya. Setelah itu kita bisa memperkuat karakter kita. Ya, setelah itu kita klik continue dan kita balik ke lobby. Sekali lagi di sini ada marathon dan juga di request yang gue bisa ikuti supaya bisa kita menumpuk poin kita dan memperkuat karakter kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu tadi yang Arena Battler atau juga disebut sebagai Nidum Station ya. Nah, ini langsung lo bisa play, tinggal go to lobby aja ya. Setelah lo klik ke sini akan kurang lebih keluar lobby seperti ini. Ya, tentunya buat lo yang belum punya ininya belum punya karakternya bisa beli dulu ya. Nah, selanjutnya kalau buat kita yang pengen coba main juga Sena ya. Nah, Sena ini kita harus download dulu. Untuk downloadnya sekarang mereka ada versi PC dan juga versi Mac. Setelah kalian download, nanti kita tinggal langsung main aja. Sekarang kita akan masuk ke bagian dari gameplay si Sena. Oke, jadi ini dia lobby untuk Sena. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, di ujung kiri atas itu ada menu, dimana di situ akan ada karakter kita, robot kita, dan in the future nanti akan ada juga untuk robot kita dan lain-lain. Ya, dan di kiri atas dan di ujung kiri atas juga ada weekly bonus, dimana kita bisa melihat progres kita. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita langsung masuk ke gamenya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, cara permainannya super simple sebenarnya. Ada 3 jenis tower. Yang warna abu, warna kuning yang mungkin pas waktu ini sekarang kita warna kuning, dan warna-warna lainnya. Tugas kita simple, kita tinggal mengambil tower yang angkanya lebih kecil daripada punya kita. Kalau kita di situ ada yang 3, 11, 2, dan seterusnya. Nah, kita harus ambil yang angkanya sama atau minimal lebih kecil daripada kita. Dan di waktu bersamaan, apabila ada pihak lain yang ceritanya mungkin lebih besar daripada kita secara poinnya, di tengah-tengah bisa mengalahkan kita juga. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Dan ini dicampur juga dengan Battle Royale, di mana nanti akan ada zona tertentu yang mengecil, ya. Nanti gua akan zoom out sebentar lagi. Nah, di sini ya, nanti akan semakin mengecil. Tugas kita adalah berada di dalam si lingkarannya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan juga ada 3 tipe tower. Di sini ada basic, ambush tower, dan juga obelisk. Di mana masing-masing akan ada kegunaannya. Ya, yang basic ini seperti yang tower yang normal pada umumnya. Lalu ambush tower ini adalah yang dimiliki oleh musuh, dan juga yang terakhir ada obelisk. Di mana ini ada first type dan second type juga. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan nikmati bagian gameplay dari Sena. Oke, dan seperti yang kita bisa lihat di sini, zonanya sudah semakin mengecil ya, seperti Battle Royale in general. Nah, kalau kita lihat posisi gua untungnya bagus ya, sudah di dalam si zonanya itu sendiri. Tinggal kita pertahankan supaya tidak keambil oleh musuh di sini ya. Dan juga di sini tentunya ada subscription juga yang kita bisa follow, di mana kita bisa mendapatkan drop setiap matchnya. Dan juga buat lo yang tertarik untuk bermain Sena ini, gue bisa mungkin lo boleh pertimbangkan juga untuk subscribe di sini. Dan juga nanti di bagian di lobby nanti gue akan show out juga beberapa ability window.
Oke, nah seperti yang kita bisa lihat di sini hasilnya kita menang ya, dan di sini akan ada reward yang kita dapatkan yang tentunya bisa kita pakai untuk mengupgrade karakter kita dan juga tentunya masuk ke dalam elemen play to earn. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, gue kebetulan dapat reward, kita tap to open dan bentuknya ini dia. Nah, setelah itu, ya seperti yang gue bilang tadi, ini ada ability window 3 yang kita bisa pasang. Nah, ini salah satunya yang kita dapatkan. Nah, tinggal kita masukkan ke sini saja, atau bisa juga kita upgrade, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, di bagian bawah itu ada shop, forge, dan seterusnya, di mana kita bisa mendapatkan banyak loot juga. Dan di sini per 30 hari sekali kita mendapatkan free loot yang kita bisa dapatkan di sini. Jadi buat lo yang mau coba, gue sarankan untuk mendapatkan si free lootnya dulu ya. Setelah itu tinggal kita claim dan kita bisa pakai si itemnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan segala macam hal-hal di dalam Sena. Oke, jadi itu dia kurang lebih gameplay dari Sidus. Ya, ada dua untuk sekarang. Yang pertama ada yang namanya itu si Nidum, dan yang kedua adalah Sena. Ya, jadi buat lo yang pengen coba silakan sudah bisa. Ya, terutama untuk yang Sena ini masih free. Kalau untuk yang Nidum ini kita harus punya NFT-nya dulu. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai program dari Sidus ya. Kalau kita di sini, lu tinggal simple banget, lu tinggal guess dari top 5 tier 1 world crypto exchange yang akan Sidus ini listing di dalamnya ya. Lu komen di bawah dan lu bisa mendapatkan totalnya 100 USD worth of Sidus ya. Untuk lebih detailnya lu bisa masuk ke bagian Twitter dari Sidus itu sendiri, dan buat lo yang tertarik bisa tinggal ikutan saja. Nah, selanjutnya ya, ini mungkin bisa dibilang ending juga dari review kita pada hari ini. Overall menurut gue cukup menarik dan cukup ambisius ya untuk Sidus ini sendiri. Dan kalau kita lihat secara tokennya pun dalam kalau nggak salah ya, dia dari awal banget rilis itu sempat 100x lebih peningkatannya. Dan selain dari itu juga, seperti yang kita bisa lihat di sini, KuCoin baru saja melisting Sidus tanggal 24 Februari. Ya, jadi otomatis ini membuat juga banyak attention terhadap project dari Sidus ini sendiri. Ya. Nah, kalau kita juga secara price-nya kemarin, arguably mungkin peningkatan yang lumayan signifikan ini terjadi karena memang mereka mau listing di KuCoin. Ya. Nah, tetapi Sidus masih masuknya itu ke dalam small cap. Maka dari itu ya cenderung lebih beresiko daripada high cap lain lah gitu. Jadi kalau gue pribadi sih, boleh nggak bang dikit-dikit aja gitu punya token Sidus? Boleh aja menurut gue kalau secara gamenya lumayan serius lah digarapnya ya. Tapi jangan sampai terlalu besar gitu. Jangan sampai kesannya 30%, 20% dari portofolio spot lo itu semua di Sidus. Karena lagi-lagi walaupun secara gamenya lumayan menarik dibandingkan dengan kompetitornya, tapi dia secara market cap-nya resikonya masih cukup besar di 15,2 juta US dollars. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Sidus. Dan ya lagi-lagi ya, kita sekarang mungkin kalau secara TA-nya masih nunggu koreksi dulu. Kalau sampai sudah mulai terjadi koreksi yang mungkin juga nanti ditarik oleh BTC ya, nanti mungkin bisa pertimbangkan untuk akumulasi secara spotnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review mengenai Sidus Heroes. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.